wala yusi'adhan nabi fi af'alin zahiruha munkarah indahu fahuwa a'lamu bi asrarih wa yadhkur inda dzalika qaula Musa lil Khidir alaihi salam akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra wa kaunu muhtian fi inkarihi i'timadan ala zahir. Dan juga jangan su'udzon dulu terhadap perbuatannya guru yang secara zahir perbuatannya itu mungkar. Kadang-kadang memang ada satu tujuan di situ yang guru itu lebih ngerti. Persis seperti ketika Nabi Musa dengan Khidir alaihi salam, ketika itu Khidir alaihi salam itu kan dapat tumpangan untuk nyebrang. Ternyata justru kapalnya malah dirusak. Kapalnya malah dirusak. Akhirnya dijelaskan sama Khidir alaihi salam itu karena memang di situ di belakang itu ada raja yang suka ngerampas kapal. Kalau kapalnya ini kapal bagus, nanti dirampas, yang punya kapal dibunuh. Makanya kapalnya tak rusak biar kelihatan jelek, kapalnya tidak dirampas, orangnya tidak dibunuh. Itulah dalam ini peristiwa ini diceritakan di dalam Al-Quran. Karena kadang-kadang ada orang berbuat sesuatu yang bagi dia itu boleh, belum tentu bagi orang lain itu boleh. Jadi pahami ya? Bagi dia itu boleh, belum tentu bagi orang lain itu juga boleh. Kenapa? Karena dia yang sudah sampai ilmunya. Dia yang sudah sampai ilmunya. Ya kita yang murid ini belum sampai ilmunya. Merusak kapalnya orang boleh enggak? Harusnya boleh enggak? Secara syariat enggak boleh. Tapi itu Khidir alaihi salam sudah tahu kalau enggak dirusak, yang punya kapal mati, kapalnya dirampas. Bagi dia hukumnya boleh. Berarti di Al-Quran, di Al-Quran menceritakan enggak kalau ada orang kadang-kadang punya kelebihan? Diceritakan enggak? Diceritakan kan? Diceritakan tak? Orang punya kelebihan, Khidir alaihissalam punya kelebihan. Saya sebutkan Khidir alaihissalam tidak pakai nabi. Kenapa? Karena Khidir kenabiannya khilaf. Ada yang bilang beliau nabi, ada yang bilang beliau itu bukan nabi. Paham ya? Kadang ada orang yang dia tahu apa yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Orang yang dia tahu apa yang diketahui pada umumnya, sehingga dia ada berbuat sesuatu. Ya kita jangan gampang suudzon dengan perbuatan orang lain, orang lain gitu. Kenapa? Kadang-kadang dia yang lebih mengerti ilmunya. Contoh kadang-kadang ada ulama soleh tapi bersahabat dengan orang zalim. Secara syariat orang dekat sama orang zalim itu boleh enggak? Kan ada ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu itu dekat-dekat sama orang zalim, nanti kamu tersentuh neraka, tersentuh api. Tapi ada orang soleh yang dia memposisikan dirinya dekat sama orang zalim, bukan untuk cari kemaslahatan untuk dirinya, tapi untuk membentengi agar orang zalim ini itu tidak semakin zalim, sehingga banyak orang yang terselamatkan daripada kezalimannya orang itu. Bisa dipahami? Kadang-kadang ada orang ambil posisi seperti itu, sehingga kita jangan gampang berprasangka buruk kepada ulama, terutama kepada orang-orang soleh gitu. Dan di Al-Quran pun juga diceritakan kadang-kadang orang itu Allah kasih kelebihan. Karomahnya para wali itu tidak boleh diingkari. Karomahnya para wali itu tidak boleh diingkari. Wali itu punya karomah, tidak boleh diingkari. Tapi ada wali namanya fulan punya karomah, tidak percaya, tidak apa-apa. Ya berarti kamu ya resiko kehilangan keberkahannya. Tapi tidak percaya itu tidak ngerusak iman. Tapi kalau tidak ada wali itu tidak ada yang punya karomah semuanya, itu tidak boleh. Nah, karena nyata-nyata karomahnya wali itu ada di dalam Al-Quran.
Khidir. Itu ada yang bilang beliau Nabi, ada yang bilang beliau itulah wali Ashabul Kahfi. Tidur selama 300 tahun lebih. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu anak-anak muda beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami berikan kepada mereka tambahan petunjuk. Anak-anak muda tambahan petunjuk. Nih, tidur sampai 300 tahun. Karomah ada nggak di dalam Al-Quran? Siti Maryam wali apa nabi? Wali perempuan. Tapi lihat, tanpa nggak ada buah-buahan, nggak ada yang ngasih makan, tiba-tiba turun makanan dari langit. Setelah itu mengandung padahal tidak pernah disentuh oleh laki. Karomahnya wali itu ada. Karomah wali itu adalah cuma sekarang ini kita diarahkan sehingga kita ini tidak mau menceritakan karomahnya para wali itu ada. Para wali itu ada, cuma memang untuk menyikapinya harus bijak. Yang pertama, jangan gampang-gampang menceritakan karomahnya para wali. Nah, kadang-kadang ada orang yang akalnya itu tidak sampai. Kemudian jangan dikit-dikit mengingkari karomahnya para wali. Kalau Anda ingkari karomahnya para wali, kitabnya ulama banyak yang Anda buang nanti. Banyak yang Anda buang. Ini kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Maratib Ubudiyah, syarahnya Bidayatul Hidayah, diceritakan Ibn Arabi pernah ketika sholat itu menggerakkan kakinya terus. Gerakkan kakinya terus. Akhirnya setelah itu tanya sama muridnya, kenapa kok gerakkan kaki terus? Ya, ini Fakhrul Razi, ulama yang hebat itu, lagi sakaratul maut, lagi dikelilingi sama setan untuk dicabut keimanannya. Maka aku usir itu setan-setan itu dengan kakiku biar dia mati dalam keadaan iman. Lalu sekarang disampaikan, wah ini Syekh Nawawi Bantani hayu ini khurafat ini tuh. Anda mau ikut orang yang tidak percaya dengan karomah para wali? Jangan ikut yang menduduk. Karomah para wali jelas-jelasan ada kok, jelas-jelasan ada. Ini tidak untuk kemudian mungkin ada yang motong ceramah ini. Lihat, menggerakkan kaki mengusir setan. Ada. Cuma tidak apa-apa, biarkan semua. Mau diapakan? Ya orang yang waras, saya kan orang yang waras. Nanti dia ini Syekh Nawawi Alhamdulillah, seorang gini, YouTuber yang respon karomahnya para wali sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Anda di akhirat mulai dikumpulkan sama siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan? Ya. Kira-kira kalau beliau masih hidup, Anda ikut siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Jelas. Karangan tafsir punya, Murhalabid, kitab banyak, alim, saleh, kasihnya Allah. Semua YouTuber yang respon karomahnya itu top mana? Kok aneh banyak orang yang percaya sama YouTuber ya? Betul nggak? Makanya itu. Ayo sekarang kita zaman era medsos, kita ini harus semakin cerdas, termasuk cerdas dalam urusan keimanan juga. Dalam urusan keimanan juga. Jadi itu masuk adabnya murid. Kenapa? Karena lo ceritakan orang wali nanti dimasukkan, dapat sama YouTuber, dibahas, dipotong, dikasih kata-kata. Habib ini berkisah ada wali mengusir setan dengan kaki. Repot itu. Saya percaya Syekh Nawawi Al-Bantani dunia wal akhirah daripada YouTuber yang buat konten untuk mengkritisi karomahnya para wali. Itu.